Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar materi usaha dan pesawat sederhana. Sebelum memasuki materi, saya akan tunjukkan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas materi usaha. Teman-teman tahu nggak apa itu usaha? Coba kita lihat gambar berikut. Ada seseorang memberikan gaya mendorong pada lemari sehingga membuat lemari tersebut berpindah sejauh 5 meter. Ini merupakan contoh usaha. Tapi, bagaimana jika ada seseorang yang memberikan gaya mendorong pada lemari, tapi tidak membuat lemari tersebut berpindah dari posisi semula? Apakah termasuk contoh usaha atau bukan? Mari kita bahas. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi karena adanya suatu gaya terhadap suatu benda sehingga benda tersebut berpindah dalam jarak tertentu. Dari pengertian tersebut, maka dapat dirumuskan menjadi persamaan W sama dengan F kali S. Dengan W merupakan usaha dan F adalah gaya, lalu S adalah perpindahan. Jadi, pada contoh peristiwa di awal, gambar 1 merupakan contoh dari usaha karena seseorang tersebut memberikan gaya pada benda sehingga membuat benda tersebut berpindah sejauh perpindahannya. Namun, pada gambar kedua, orang tersebut tetap dikatakan melakukan usaha. Namun, karena benda tersebut tidak mengalami perpindahan, maka nilai usahanya adalah 0. Sekarang kita akan coba mengerjakan contoh soal. Diketahui pada soal, F sama dengan 200 Newton dan S sama dengan 7 meter. Yang ditanya adalah usaha atau W. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S. Jadi, W sama dengan 200 kali 7, sehingga W sama dengan 1400 Joule. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan mempelajari materi pesawat sederhana. Sebelum itu, mari kita simak video berikut ini. Pada video yang kalian lihat, terdapat sebuah alat berat yang disebut container crane. Container crane merupakan salah satu sistem atau alat
yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Bisa dikatakan bahwa alat ini adalah contoh dari penerapan prinsip pesawat sederhana. Coba lihat gambar di bawah. Pada gambar 1, ada seseorang yang sedang mengangkat benda. Dia terlihat kesulitan karena dia tidak menggunakan alat bantu apapun. Tapi, pada gambar kedua, ada seseorang yang sedang memindahkan benda ke dalam mobil box menggunakan bidang miring, sehingga pekerjaannya terasa lebih mudah. Itu juga merupakan salah satu penerapan pesawat sederhana. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda gigi atau gear. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tuas atau pengungkit. Tuas merupakan salah satu pesawat sederhana berupa batang yang berputar terhadap titik tumpu. Tuas memiliki 3 titik, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Berdasarkan susunan titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya, tuas dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tuas jenis pertama, titik tumpu berada di tengah. Tuas jenis kedua, titik beban berada di tengah. Dan pada tuas jenis ketiga, yang berada di tengah adalah titik kuasa. Kita bahas tuas jenis pertama. Komponen-komponen yang ada pada tuas ini adalah titik tumpu, tempat tumpuan berada, titik kuasa, tempat gaya bekerja, titik beban, tempat benda diletakkan, LB, lengan beban, yaitu jarak antara benda dengan titik tumpu, LK, lengan kuasa, yaitu jarak antara kuasa dengan titik tumpu, F, gaya yang diberikan pada sistem, dan W adalah berat benda. Pada tuas jenis pertama, berlaku persamaan W kali LB sama dengan F kali LK, atau W per F sama dengan LK per LB. Pada sistem pesawat sederhana, terdapat keuntungan mekanis, yaitu keuntungan yang diperoleh saat menggunakan pesawat sederhana. Keuntungan mekanis merupakan hasil perbandingan berat benda dengan gaya yang dikerjakan. Dapat ditulis dalam bentuk persamaan KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Dengan W adalah beban, F adalah gaya, LK lengan kuasa, LB lengan beban, dan KM keuntungan mekanis. Benda-benda yang menerapkan prinsip tuas jenis pertama, misalnya gunting. Pada gunting, titik tumpu berada di tengah, di antara titik kuasa dan titik beban. Contoh benda lain dari penerapan prinsip tuas jenis pertama adalah palu, tang, gunting kuku, dan jungkat-jungkit. Selanjutnya, tuas jenis kedua. Tuas ini memiliki komponen-komponen yang sama dengan tuas jenis pertama, namun dengan posisi yang berbeda. Beban berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa, sehingga beginilah posisi lengan beban dan lengan kuasanya. Persamaan-persamaan pada tuas jenis kedua sama dengan tuas jenis pertama. Contoh benda yang menerapkan prinsip tuas jenis kedua adalah gerobak dorong. Beban pada gerobak berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh lainnya adalah alat pembuka tutup botol dan pemotong kertas. Berikutnya, tuas jenis ketiga memiliki komponen yang sama dengan jenis tuas sebelumnya, namun komponen yang berada di tengah adalah titik kuasa, sehingga beginilah posisi lengan beban dan lengan kuasanya. Dan persamaan pada tuas semuanya sama. Benda-benda yang menerapkan prinsip tuas jenis ketiga, misalnya stapler.
Pada stapler, gaya yang kita berikan berada di tengah, sedangkan beban dan titik tumpu berada pada kedua ujung alatnya. Benda lain yang termasuk kelompok tuas jenis ketiga adalah pinset, sekop, dan sapu. Sampai di sini, teman-teman bisa paham ya. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring merupakan suatu permukaan datar atau bidang yang memiliki sudut terhadap permukaan horizontal. Komponen-komponen pada bidang miring terdiri dari beban, gaya yang diberikan, tinggi bidang miring, dan panjang bidang miring. Pada bidang miring berlaku persamaan W kali H sama dengan F kali S, atau W per F sama dengan S per H. Dan keuntungan mekanisnya bisa dihitung dengan Km sama dengan W per F sama dengan S per H. Dengan W sebagai beban, F sebagai gaya, S panjang bidang miring, H tinggi bidang miring, dan Km keuntungan mekanis. Benda-benda yang menerapkan prinsip bidang miring antara lain kapak, pisau, sekrup, obeng, tangga, dan jalan berkelok di pegunungan. Kelompok pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada sebuah poros yang diberi tali atau rantai pada bagian sisinya, digunakan untuk mengangkat atau menarik benda. Pada dasarnya, katrol memiliki prinsip kerja dan komponen yang sama dengan tuas atau pengungkit. Katrol dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol ganda, dan katrol majemuk. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, katrol tetap. Katrol tetap memiliki komponen-komponen berikut. O merupakan titik tumpu, A titik beban, B titik kuasa, AO sama dengan LB dengan beban, OB sama dengan LK dengan kuasa, F gaya, dan W berat benda. Persamaan pada katrol sama dengan persamaan pada tuas. Namun, pada katrol tetap, panjang LK sama dengan panjang LB, maka W sama dengan F, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Selanjutnya, katrol bebas. Katrol bebas memiliki susunan seperti berikut. Karena beban berada di tengah, beginilah posisi lengan beban dan lengan kuasanya. Komponen katrol bebas sama dengan katrol tetap, sehingga persamaan yang berlaku juga sama. Karena panjang LK sama dengan 2LB, maka W sama dengan 2F, atau F sama dengan setengah W, sehingga keuntungan mekanis pada katrol bebas sama dengan 2. Berikutnya, katrol ganda. Pada katrol ganda, untuk menentukan keuntungan mekanis dilakukan dengan memperhatikan banyaknya katrol pada sistem atau banyak tali yang menopang katrol dengan persamaan Km sama dengan W per F sama dengan N, sehingga W sama dengan N kali F atau F sama dengan W per N. Dengan W merupakan beban, F gaya, Km keuntungan mekanis, dan N adalah banyaknya katrol. Terakhir, katrol majemuk. Sama halnya dengan katrol ganda, pada katrol majemuk keuntungan mekanisnya juga dihitung dengan memperhatikan banyak katrol pada sistem atau jumlah tali yang menopang katrol. Misalnya, pada katrol majemuk A, tali yang menopang katrol berjumlah 3, sama dengan jumlah katrol yang ada pada sistem. Dan pada katrol majemuk B, tali yang menopang katrol berjumlah 4,
dan katrol yang ada pada sistem terdiri dari dua pasang katrol yang saling terhubung. Teman-teman bisa memahaminya ya. Contoh penerapan prinsip katrol antara lain untuk menimba air, mengangkat benda yang sangat berat, dan memindahkan kontainer ke dalam kapal. Dan kelompok pesawat sederhana yang terakhir adalah roda gigi atau gear. Roda gigi atau gear merupakan sepasang atau lebih roda gigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Salah satu gear memiliki jari-jari yang lebih besar dengan putaran lebih lambat, sedangkan gear yang berjari-jari lebih kecil dapat berputar lebih cepat. Misalnya, gear pada sepeda. Gear belakang terdiri atas beberapa gear yang dapat dipindahkan dengan jari-jari lebih pendek, sehingga putarannya lebih cepat. Perbedaan gear kecil dan gear besar menghasilkan perbedaan gaya yang lebih besar pada roda. Dengan gaya kecil yang diberikan pengayuh, akan diperoleh gaya yang lebih besar pada roda belakang. Aplikasi pesawat sederhana juga terdapat pada sistem rangka kita. Misalnya, saat kita mengangkat kepala ke atas, leher akan berperan sebagai titik tumpu, dagu sebagai beban, dan otot leher belakang sebagai titik kuasa. Ini merupakan tuas jenis pertama. Atau saat kita mengangkat beban, siku berperan sebagai titik tumpu, telapak tangan sebagai titik beban, dan otot lengan bawah sebagai titik kuasa. Hal ini serupa dengan ciri tuas jenis ketiga. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan soal-soal berikut. Soal pertama diberikan gambar tuas. Tuas ini merupakan tuas jenis pertama, karena titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Dari gambar diketahui W sama dengan 160 Newton, LK 8 meter, dan LB 2 meter. Ditanya gaya kuasa atau F dan keuntungan mekanis. Untuk menentukan nilai F, kita menggunakan persamaan F kali LK sama dengan W kali LB. Lalu, kita masukkan yang diketahui ke dalam persamaan menjadi F kali 8 sama dengan 160 kali 2. Sehingga F sama dengan 160 kali 2 dibagi 8. Kemudian, 160 dibagi 8 sama dengan 20. Sehingga F sama dengan 20 kali 2 sama dengan 40 Newton. Selanjutnya, kita tentukan keuntungan mekanis menggunakan persamaan Km sama dengan LK per LB. Kita masukkan yang diketahui, 8/2 sama dengan 4. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Soal kedua diberikan gambar tuas jenis pertama. Diketahui pada soal F 75 Newton, LK 5 meter, LB 2,5 meter, dan percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya massa benda atau M. Karena rumus untuk mencari massa adalah M sama dengan W per G, maka kita cari nilai W terlebih dahulu. Gunakan persamaan W kali LB sama dengan F kali LK. Kita masukkan yang diketahui ke dalam persamaan menjadi W kali 2,5 sama dengan 75 kali 5. Sehingga W sama dengan 75 kali 5 dibagi 2,5. 5 dibagi 2,5 menjadi 2. Sehingga W sama dengan 75 kali 2
sama dengan 150 Newton. Karena nilai W sudah diketahui, kita bisa mencari nilai massa dengan rumus M sama dengan W per G. M sama dengan 150 per 10 sama dengan 15 kg. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Soal berikutnya disajikan gambar bidang miring. Diketahui H sama dengan 2 meter, S 10 meter, dan W 150 Newton. Ditanya F dan KM. Pada bidang miring berlaku persamaan F kali S sama dengan W kali H. Lalu masukkan yang diketahui menjadi F kali 10 sama dengan 150 kali 2. Kemudian menjadi F sama dengan 150 kali 2 per 10. 150 dibagi 10 menjadi 15, sehingga F sama dengan 15 kali 2 sama dengan 30 Newton. Selanjutnya, kita tentukan nilai keuntungan mekanis menggunakan persamaan KM sama dengan S per H. Sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya, cara memperbesar nilai keuntungan mekanis pada tuas adalah: kita ketahui bahwa rumus keuntungan mekanis pada tuas adalah KM sama dengan LK per LB. Karena rumus keuntungan mekanis pada tuas adalah lengan kuasa berbanding terbalik dengan lengan beban, maka cara memperbesar nilai keuntungan mekanis adalah dengan cara memperbesar lengan kuasa dan memperkecil lengan beban. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Pak Adi menimba air sumur menggunakan katrol tetap. Air yang ditimba oleh Pak Adi memiliki massa 5 kg. Berapa gaya yang diperlukan Pak Adi untuk menimba air? Kita ketahui massa air sama dengan 5 kg. Yang ditanya adalah F atau gaya kuasa. Karena keuntungan mekanis pada katrol tetap adalah 1, maka bisa dikatakan nilai W sama dengan F. Kita cari dulu nilai W. W sama dengan M kali G, sehingga W sama dengan 5 kali 10, sama dengan 50 Newton. Karena nilai W sama dengan F, jadi nilai F sama dengan 50 Newton. Jawaban yang benar adalah C. Soal terakhir, diberikan katrol majemuk dengan W sama dengan 2100 Newton. Ditanya, gaya kuasa yang bekerja pada katrol. Pada katrol majemuk, kita ketahui bahwa keuntungan mekanisnya adalah N, yaitu banyak tali yang menopang katrol atau banyaknya katrol. Pada gambar, kita ketahui N sama dengan 3. Maka, nilai F dapat kita cari dengan persamaan F sama dengan W per N, sama dengan 2100 per 3, sama dengan 700 Newton. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Agar kalian semakin paham, kalian bisa kerjakan beberapa soal di bawah ini ya. Selamat mengerjakan.